Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda semua. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mata pelajaran matematika mengenai materi trigonometri tentang penjumlahan dan selisih sinus, kosinus, dan tangen. Sebelum saya memasuki pembahasan materi, saya akan menyampaikan kepada Ananda mengenai standar kompetensi, kompetensi dasar pengetahuan, indikator pencapaian kompetensi dasar pengetahuan, kompetensi dasar keterampilan, dan indikator pencapaian kompetensi dasar keterampilan. Standar kompetensi menurunkan rumus trigonometri dan penggunaannya. Kompetensi dasar pengetahuan membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus, kosinus, tangen. Indikator pencapaian kompetensi dasar pengetahuan membuktikan rumus jumlah dan selisih sinus, kosinus, tangen. Kompetensi dasar keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus, kosinus, tangen. Indikator pencapaian kompetensi dasar pengetahuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus, kosinus, tangen. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan terkait materi trigonometri tentang penjumlahan dan selisih sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian kita akan mengaplikasikan rumus yang telah diketahui ke pembahasan contoh soal. Soal pertama, buktikan bahwa sin 30 derajat
ditambah 45 derajat sama dengan 1/4 akar 2 dalam kurung 1 ditambah akar 3. Sin 30 derajat ditambah 45 derajat sama dengan sin 30 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 30 derajat dikali sin 45 derajat. Kemudian kita substitusikan nilai dari sudut sin 30 derajat, cos 45 derajat, cos 30 derajat, dan sin 45 derajat. Kemudian kita lihat pada tabel sudut istimewa trigonometri. Nilai dari sin 30 derajat adalah setengah. Nilai dari cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Nilai dari cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Dan nilai dari sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Setelah kita mendapatkan nilai dari hasil substitusi sudut trigonometri, selanjutnya kita lakukan operasi penjumlahan sehingga mendapatkan 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Di sisi kiri dan sisi kanan terdapat nilai 1/4. Jadi nilai 1/4 kita keluarkan. Dan di sisi kiri dan sisi kanan terdapat akar 2 dan akar 6 yang bisa dibagi dengan akar 2. Kemudian mendapatkan hasil akhir yaitu 1/4 akar 2 dalam kurung 1 ditambah akar 3. Soal kedua. Buktikan bahwa sin 90 derajat dikurang 60 derajat sama dengan setengah. Sin 90 derajat dikurang 60 derajat sama dengan sin 90 derajat dikali cos 60 derajat dikurang cos 90 derajat dikali sin 60 derajat. Kemudian kita substitusikan nilai dari sudut sin 90 derajat, cos 60 derajat, cos 90 derajat, dan sin 60 derajat. Kemudian kita lihat pada tabel sudut istimewa trigonometri. Nilai dari sin 90 derajat adalah 1. Nilai dari cos 60 derajat adalah setengah. Nilai dari cos 90 derajat adalah 0. Nilai dari sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian kita lakukan operasi pengurangan dari hasil nilai substitusi sudut trigonometri sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu setengah. Soal ketiga. Buktikan bahwa cos phi ditambah 150 derajat sama dengan setengah akar 3. Cos phi ditambah 150 derajat sama dengan cos phi dikali cos 150 derajat dikurang sin phi dikali sin 150 derajat. Kemudian kita substitusikan nilai dari sudut cos phi, cos 150 derajat, sin phi, sin 150 derajat. Selanjutnya kita lihat pada tabel sudut istimewa trigonometri. Nilai dari cos phi adalah negatif 1. Nilai dari cos 150 derajat adalah negatif setengah akar 3. Nilai dari sin phi adalah 0. Dan nilai dari sin 150 derajat adalah setengah. Setelah kita mendapatkan nilai dari hasil substitusi sudut trigonometri, selanjutnya kita lakukan operasi pengurangan sehingga mendapatkan hasil akhir setengah akar 3. Soal keempat. Buktikan bahwa cos 60 derajat dikurang 2 phi per 3 sama dengan 1/4 negatif 1 ditambah akar 6. Cos 60 derajat dikurang 2 phi per 3 sama dengan cos 60 derajat dikali cos 2 phi per 3 ditambah sin 60 derajat dikali sin 2 phi per 3. Kemudian kita substitusikan nilai dari sudut cos 60 derajat, cos 2 phi per 3, sin 60 derajat, sin 2 phi per 3.
Selanjutnya kita lihat pada tabel sudut istimewa trigonometri. Nilai dari cos 60 derajat adalah setengah. Nilai dari cos 2π per 3 adalah negatif setengah. Nilai dari sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Nilai dari sin 2π per 3 adalah setengah akar 3. Setelah kita mendapatkan nilai dari hasil substitusi sudut trigonometri, selanjutnya kita lakukan operasi penjumlahan, sehingga mendapatkan hasil negatif 1/4 ditambah 1/4 akar 6. Karena di sisi kiri dan kanan terdapat nilai 1/4, maka kita tarik keluar, sehingga mendapatkan hasil akhir 1/4 negatif 1 ditambah akar 6. Soal kelima, buktikan bahwa tan 45 derajat ditambah 135 derajat sama dengan 0. Tan 45 derajat ditambah 135 derajat sama dengan 45 derajat ditambah 135 derajat per 1 dikurang 45 derajat dikali 135 derajat. Kemudian kita substitusikan nilai dari tan 45 derajat dan 135 derajat. Kita lihat pada tabel sudut istimewa trigonometri. Nilai dari tan 45 derajat adalah 1. Nilai dari tan 135 derajat adalah negatif 1. Sehingga menjadi 1 ditambah negatif 1 per 1 dikurang 1 dikali negatif 1 menjadi 0/2, sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu 0. Soal ke-6, buktikan bahwa tan 120 derajat dikurang 45 derajat sama dengan akar 3 ditambah 2. Tan 120 derajat dikurang 45 derajat sama dengan 120 derajat dikurang 45 derajat per 1 ditambah 120 derajat dikali 45 derajat. Kemudian kita substitusikan nilai dari sudut tan 120 derajat dan tan 45 derajat. Kita lihat pada tabel sudut istimewa trigonometri. Nilai dari tan 120 derajat adalah negatif akar 3. Nilai dari tan 45 derajat adalah 1. Sehingga menjadi negatif akar 3 dikurang 1 per 1 ditambah negatif akar 3 dikali 1. Kemudian kita kalikan negatif akar 3 dikali 1 sehingga menjadi negatif akar 3 dikurang 1 per 1 ditambah negatif akar 3. Lalu 1 ditambah negatif akar 3 berubah menjadi negatif akar 3 dikurang 1 per 1 dikurang akar 3. Lalu kita rasionalkan penyebut negatif akar 3 dikurang 1 per 1 dikurang akar 3 dengan mengalihkan pembilang dan penyebut 1 ditambah akar 3 menjadi negatif akar 3 dikurang 1 dikali 1 ditambah akar 3 per 1 dikurang akar 3 dikali 1 ditambah akar 3. Selanjutnya sederhanakan 1 dikurang akar 3 dikali 1 ditambah akar 3. Perkalian dapat dirubah menjadi bentuk selisih 2 kuadrat menggunakan aturan A dikurang B dikali A ditambah B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat menjadi negatif akar 3 dikurang 1 dikali 1 ditambah akar 3 per 1 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Terapkan operasi distributif dengan mengalihkan setiap suku negatif akar 3 dikurang 1 dengan setiap suku 1 ditambah akar 3 dan rubah 1 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat menjadi negatif akar 3 ditambah negatif akar 3 dikali akar 3 dikurang 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang 3.
Kemudian lakukan operasi perkalian terhadap negatif akar 3 dikali akar 3 dan pengurangan 1 dikurang 3 menjadi negatif akar 3 dikurang 3 dikurang 1 dikurang akar 3 per negatif 2. Lakukan operasi pengurangan dari negatif 3 dikurang 1 menjadi negatif akar 3 dikurang 4 dikurang akar 3 per negatif 2. Selanjutnya, majukan negatif akar 3 ke depan dan lakukan operasi pengurangan dari negatif akar 3 dikurang akar 3 menjadi negatif 2 akar 3 dikurang 4 per negatif 2. Kemudian lakukan pembagian negatif 2 dengan negatif 2 dan negatif 4 dengan negatif 2 sehingga mendapatkan hasil akhir akar 3 ditambah 2. Untuk memudahkan Ananda dalam pengerjaan soal trigonometri, Ananda dapat menggunakan aplikasi Microsoft Mathematics. Kenapa Ananda harus menggunakan aplikasi Microsoft Mathematics? Karena pada aplikasi Microsoft Mathematics telah tersedia pengerjaan soal mengenai materi trigonometri. Untuk mengerjakan soal matematika mengenai materi trigonometri tentang penjumlahan dan selisih sinus, kosinus, dan tangen pada aplikasi Microsoft Mathematics, Ananda dapat menggunakan menu yang telah tersedia pada aplikasi Microsoft Mathematics. Pada aplikasi Microsoft Mathematics tidak hanya dapat mengerjakan pembahasan mengenai materi trigonometri saja, tetapi juga dapat mengerjakan pembahasan materi kalkulus, statistik, dan linear algebra. Untuk memasukkan pembahasan soal ke dalam aplikasi Microsoft Mathematics, Ananda dapat mengarahkan kursor ke bagian area yang telah tersedia pada aplikasi Microsoft Mathematics. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan soal. Misalkan sin 60 derajat ditambah 30 derajat. Setelah kita memasukkan soal ke bagian area yang telah tersedia pada aplikasi Microsoft Mathematics, lalu kita tekan Enter pada bagian sudut kanan bawah. Kemudian kita lihat pada worksheet atau lembar kerja. Pada pembahasan soal yang kita lakukan, terdapat solution step atau langkah solusi dari pengerjaan pembahasan soal yang akan kita lakukan, yaitu sin 60 derajat ditambah 30 derajat sama dengan sin 60 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 60 derajat dikali sin 30 derajat. Kemudian langkah selanjutnya, kita substitusikan nilai dari sudut istimewa trigonometri tersebut sehingga akan mendapatkan nilai sebagai berikut, yaitu akar 3 per 2 dikali akar 3 per 2 ditambah setengah dikali setengah. Setelah kita mendapatkan nilai dari hasil substitusi sudut trigonometri, kita melakukan operasi penjumlahan, sehingga hasil akhir dari operasi penjumlahan yang kita lakukan akan menghasilkan nilai akhir, yaitu 1. Demikianlah pembahasan mengenai materi trigonometri tentang penjumlahan dan selisih sinus, kosinus, dan tangen dengan menggunakan aplikasi Microsoft Mathematics. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.